Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum Ibu mulai materinya, pastikan semuanya sudah absen ya di grup WhatsApp. Nah, untuk bab selanjutnya ini kita akan membahas tentang kongruen dan kesebangunan. Nah, udah pada tahu belum ini kongruen dan kesebangunan itu apa? Nah, jadi pertama kita bahas dulu ya. Apa perbedaan kongruen dan kesebangunan? Nah, pasti banyak yang belum tahu apa perbedaan kongruen dan kesebangunan. Nah, jadi kita dapat melihat dari gambar yang pertama ada dua uang logam yang dinyatakan kongruen. Kemudian ada dua handbody yang dinyatakan kesebangunan. Nah, mari kita amati gambarnya ya. Kita amati gambarnya, kita dapat lihat mengapa dua uang ini dinyatakan kongruen. Kita lihat apakah ada yang sama antara uang yang satu dengan uang yang ini. Nah, kita lihat ada yang sama atau ada yang beda, sehingga dia bisa dinyatakan kongruen. Kemudian untuk dua handbody ini kita lihat apakah ada yang sama antara dua handbody ini dan apakah ada yang beda, sehingga dinyatakan kesebangunan. Kita lihat dari bentuk, kemudian ukuran. Nah, dari hal tersebutlah yang menyatakan bahwa dua gambar tersebut dinyatakan sebagai kongruen atau kesebangunan. Nah, untuk itu maka silahkan teman-teman cari dua benda di sekitar teman-teman, kemudian foto dua benda tersebut dan beri keterangan dua benda tersebut kongruen atau kesebangunan, dan beri alasan mengapa dua benda tersebut dikatakan kongruen atau kesebangunan. Jadi, silahkan teman-teman setelah materi ini Ibu sampaikan, cari dua benda di sekitar teman-teman, boleh buku, boleh pena, boleh apa saja, yang penting ada dua benda. Kemudian teman-teman foto, lalu beri keterangan dua benda tersebut itu termasuk kongruen atau kesebangunan. Misalkan teman-teman mencari benda sekitarnya yaitu dua pena, silahkan teman-teman foto dua pena tersebut, kemudian beri keterangan dua pena itu kongruen atau kesebangunan. Kemudian jika sudah, silahkan berikan alasan mengapa dua bangunan tersebut dinyatakan kongruen atau kesebangunan. Setelah itu teman-teman kumpul via WhatsApp seperti biasa ya. Ingat, cari dua benda saja, kemudian teman-teman foto, beri keterangan dua benda tersebut kongruen atau kesebangunan, kemudian berikan alasan mengapa dua benda tersebut misalkan dinyatakan kongruen, kenapa alasannya, kemudian misalkan kesebangunan, nah kenapa alasannya. Dikumpulnya via WhatsApp seperti biasa ya nak. Kemudian lanjut. Nah, ini materi pertama kita yaitu kekongruenan bangun datar. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar nih apa itu bangun datar. Bangun datar kan ada banyak, ada lingkaran, persegi panjang, persegi, kemudian ada segitiga, dan masih banyak lagi. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Mari kita lihat ada dua bangun datar di sini, yaitu dua trapesium. Nah, kita lihat dua trapesium ini. Mengapa dua trapesium ini dinyatakan kekongruenan bangun datar? Kita lihat panjang sisinya, kemudian sudutnya. Apakah dua trapesium ini memiliki
sisi dan sudut yang sama? Nah, jika tidak, kita lihat juga sama atau tidaknya. Sehingga dinyatakan kekongruenan bangun datar. Begitu ya. Jadi kita perhatikan gambar ini, dua gambar ini ya, trapesium yang warna biru dan warna ungu. Kita lihat mengapa dua bangunan ini dinyatakan kekongruenan. Teman-teman bisa perhatikan sisi-sisinya, kemudian sudutnya. Seperti dua uang logam ini. Loh, kenapa dua uang logam ini termasuk kekongruenan bangun datar? Karena dua uang logam ini berbentuk lingkaran, maka masuk bangun datar. Nah, coba kita lihat, apakah yang membuat dua gambar ini disebut kongruen? Oh, ternyata sama bentuk lingkarannya dan besarnya pun sama. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang membuat dua bangun dinyatakan kongruen. Nah, di sini Ibu sudah membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Silahkan teman-teman buat grup WhatsApp berdasarkan kelompok masing-masing dan masukkan Ibu di dalam grup masing-masing ya. Jadi setelah ini silahkan teman-teman per kelompok kerjakan LKPD yang sudah Ibu share di grup WhatsApp yang materi kekongruenan bangun datar saja. Bersama kelompok masing-masing didiskusikan. Nah, nanti jika ada yang belum paham atau kurang jelas bisa ditanyakan dalam grup diskusi masing-masing kelompok dengan Ibu. Oke? Mungkin sekian untuk materi hari ini tentang kekongruenan bangun datar. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.